Halo Bapak Ibu Saudara, berjumpa lagi di hari ini ya Bapak Ibu. Kiranya kita semua semakin hari semakin baik. Jikalau ada di antara Bapak Ibu yang sempat terkonfirmasi positif, kiranya hari ini makin baik. Dan kalaupun terkonfirmasi, kiranya tetap mengandalkan Tuhan, tetap sukacita, tetap positif, makan, minum, tidur, dan banyak sukacita ya, banyak happy-nya. Nah, mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan, hari ini Engkau kembali datang menjumpai kami melalui renungan harian. Kiranya melalui renungan harian ini kembali kami anak-anak-Mu dicerahkan untuk mengikuti Tuhan, menghargai Tuhan dan semua yang berasal dari Tuhan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 23 ayat 37 sampai 39. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya mengamati kita ini kadang-kadang tidak peka terhadap anugerah Tuhan. Dan karena tidak peka itulah kita tidak menghargainya. Nanti kalau sudah hilang, sudah tidak ada, baru kita menyesal. Nah, itu sangat tidak enak Bapak Ibu, sangat tidak bijak ya. Yerusalem, Yerusalem, Yerusalem ini gambaran dari orang Yahudi. Bangsa Yahudi yang pertama-tama dianugerahi oleh Allah sebagai umat pilihan dan diberikan kepada mereka juru selamat. Juru selamat pertama-tama lahir di tengah-tengah mereka dan berarti bekerja untuk mereka dulu, baru kemudian untuk bangsa-bangsa lain. Tetapi juru selamat di dalam Tuhan Yesus Kristus ini ternyata tidak dihargai, tidak diterima. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengatakan bahwa mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Itu yang disebut dengan orang yang terdahulu akan menjadi terkemudian, yang terkemudian menjadi terdahulu. Orang-orang Yahudi banyak yang menolak Tuhan Yesus. Dengan demikian berarti tidak menerima keselamatan. Tapi dari bangsa lain termasuk kita menerima Tuhan Yesus, kita mendapatkan keselamatan. Itu berarti kita peka dan menghormati, menghargai anugerah Tuhan. Nah, dalam praktek hidup sehari-hari kadang-kadang orang tidak menghargai apa yang menjadi anugerah Tuhan baginya pada saat itu. Suami itu bisa jadi anugerah Tuhan. Istri perlu peka dan menghargainya. Istri adalah anugerah Tuhan. Suami perlu peka dan menghargainya. Orang tua kita itu anugerah dari Tuhan, bagaimanapun keberadaan mereka. Kadang-kadang kita anak tidak menghargai, tidak peka. Nanti orang tua sudah tidak ada, baru nangis, baru menyesal, percuma. Maka mulai sekarang peka dan hargai. Setiap anak adalah anugerah Tuhan. Ya, setiap anak anugerah Tuhan, orang tua perlu peka dan menghargai. Jangan mengabaikan anak, merendah-rendahkan anak, dan seterusnya. Hargai semua anugerah Tuhan ini. Tetangga itu juga anugerah Tuhan. Teman-teman sepelayanan itu anugerah Tuhan. Semua yang ada di sekitar kita ini adalah sebetulnya anugerah Tuhan. Tergantung kacamata kita memandangnya. Kalau kita peka bahwa itu adalah anugerah Tuhan untuk kebaikan dan hidup bersama, maka kita akan menghargai semua itu. Gereja kita adalah anugerah Tuhan.
pendeta kita, penatua kita, para aktivis, umat semua adalah anugerah Tuhan. Mari kita peka dengan semua anugerah ini ya, Bapak Ibu Saudara. Menantu kita itu juga anugerah Tuhan. Mertua kita itu anugerah Tuhan. Coba perhatikan baik-baik. Kelebihan-kelebihan kebaikan setiap mereka. Belum tentu itu ada pada orang lain loh. Gitu. Mungkin itu sikap itu hanya ada pada mertua kita. Tuh. Orang lain gak ada sikap yang baik itu. Nah, mari Bapak Ibu, hari ini saya mengajak kita untuk peka pada setiap anugerah Tuhan yang berada di sekitar kita, dan hargai itu jangan sampai kita kehilangan atau sudah tidak ada dan kita menyesal. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih Engkau tidak bosan-bosannya mengajarkan kepada kami mengenai jalan Tuhan, kebenaran Tuhan. Hari ini Engkau menyampaikan kepada kami bahwa setiap orang yang berada di sekitar kami, setiap apapun yang ada di dunia ini, jika kami pandang dari kacamata iman dan anugerah, maka semua itu adalah anugerah dari Tuhan. Dan kami seharusnya menghargai semua anugerah itu, memperlakukannya dengan baik, bersikap baik, supaya suatu saat kami tidak menyesali sikap kami yang salah. Tuhan, tolong kami semua, termasuk bangsa dan negara kami ini juga anugerah dari Tuhan. Pemimpin kami yang baik juga anugerah dari Tuhan. Kiranya kami menghargai itu semua, supaya Tuhan kami tahu bersyukur dan kami mempergunakan semua anugerah Tuhan dengan sebaik-baiknya untuk mendatangkan kebaikan bagi diri kami dan juga sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.